Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa hari ini dalam renungan harian Embun Pagi. Dan dalam pertemuan kita hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan, dan membimbing kehidupan kita dalam menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 40. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, alusan nirajaima, ingot hamu maon, hati hadi bain hamu sanga songoni tuhasa dahalak sian akka kahanggiku, naundangoli etongon natu audui di bain hamu. Dalam bahasa Indonesia, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya firman Tuhan hari ini merupakan satu perikop yang utuh, di mana dimulai daripada ayat 31 dan diakhiri pada ayat 346. Pada perikop ini adalah tentang penghakiman terakhir. Pada penghakiman terakhir dikatakan bahwa Allah akan memisahkan antara domba dengan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan akan dikatakan pada domba itu, masuk dan datanglah, terimalah kerajaan Allah. Namun yang kepada domba yang sebelah kiri dikatakan akan masuk kepada penghakiman dan penghukuman untuk selama-lamanya. Hal apa yang menjadi membedakan? Yang membedakan adalah ketika mereka melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yaitu sebab ketika lapar memberi makan, ketika haus memberi minum, ketika seorang asing memberi tumpangan, ketika telanjang memberi pakaian, ketika dalam penjara dikunjungi. Dan orang benar itu akan mengatakan, kapan aku lakukan hal itu? Dan saat kapan aku memberi makan ketika engkau lapar? Dikatakan pada firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, dalam ayat 40 dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata dalam kehidupan kita adalah seberapa bermanfaat kehadiran kita bagi orang lain. Ketika kita, bagaimana cara pandang kita kepada orang di sekitar kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang berbuat baik adalah sebatas arisan kebaikan. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari seseorang, maka kita melakukan kebaikan. Ketika kita menginginkan imbalan daripada seseorang, maka kita melakukan juga kebaikan tersebut. Sehingga kebaikan dibatasi oleh kepentingan, bukan didorong oleh batin. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa inti daripada atau dasar daripada Tuhan akan memberikan tempat bagi orang yang berbuat baik adalah ketika dia melakukan kepada orang yang paling hina. Kalau dikatakan kepada orang yang paling hina, memberi makan kepada orang yang paling hina, memberi minum kepada orang yang paling hina, memberi pakaian kepada orang yang paling hina, memberi tumpangan kepada orang yang paling hina, mengunjungi ketika mereka di dalam penjara yang hina tersebut, maka di situ adalah kelihatan di dalam diri kita tidak ada kepentingan, hanya dorongan karena kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Bukan oleh karena agar kita menjadi dihitung kebaikan kita, bukan oleh karena kita melakukan kebaikan itu
agar muncul kebaikan yang baru, namun oleh karena dorongan iman. Dorongan iman yang dimaksud adalah ketika kita mampu melihat wajah setiap orang dapat tergambar wajah Allah. Dengan demikian, ketika kita mampu melihat wajah orang, bagaimanapun pekerjaannya, bagaimana level hidupnya, bagaimana kehidupannya, kita tetap memandangnya adalah sebagai Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik. Tidak mungkin kita melakukan kebaikan kepada orang yang kita lihat adalah sebagai manusia biasa. Namun kalau kita melihat sebagai wajah Allah di dalam dirinya, maka terdoronglah di dalam diri kita perbuatan-perbuatan yang baik itu. Dan perbuatan yang baik yang demikianlah yang didorong oleh iman. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sesungguhnya mau menuntun kepada kehidupan kita bahwa berbuat baiklah tanpa didasarkan kepada kepentingan dirimu, namun didasarkan kepada pemahaman imanmu, pemahaman akan penciptamu. Karena di dalam wajah setiap orang, dalam kehidupan setiap orang, ada Allah di sana. Ketika kita melakukan kebaikan, ternyata kita berbuat kepada Allah, bukan hanya berbuat kepada manusia, kepada oknum di mana kita menolong tersebut. Oleh karena itu firman ini mau membimbing, mengingatkan kepada kita, berbuat baiklah terus dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau terus berbuat baik, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi diperhitungkan oleh Allah. Dan sebagai bukti daripada pengenalan kita kepada Yesus Kristus, bukti kita sebagai penerima anugerah keselamatan itu, maka didoronglah di dalam diri kita perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan selalu memberkati orang yang berbuat di dalam ketulusan. Oleh karena itu, mari tetap berbuat baik, lakukan yang terbaik. Biarlah perbuatan kita mencerminkan iman kita yang beroleh kasih karunia dan berkat tersebut. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup didasarkan kepada pengenalan kepada Kristus Yesus. Dengan pengenalan tersebut, kami akan mampu melihat dan memahami di wajah orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang yang hina, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang terpinggirkan. Ada Allah dalam diri mereka, dan kami berbuat adalah untuk Allah. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menuntun, menguatkan, dan mengarahkan kami. Hamba berdoa kepada setiap pendengar firman ini, biarlah Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, menyembuhkan ketika sakit, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu selalu tercurah bagi seluruh umat Tuhan yang bersandar kepada dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus